Halo, salam sehat semuanya bagi rekan-rekan IBM Universitas Ciputra Online ya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari tugas AFL 3 Part 1, yaitu mengenai analisis makroekonomi sebagai pembanding Indonesia dengan negara Malaysia. Oke, langsung aja saya presentasikan hasil tugas AFL 3 Part 1. Oke teman-teman, di sini ada 10 indikator ya. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,69 panjang tahun 2021. Sedangkan Malaysia di 2021 berada di angka 3,1%. Artinya Pak, Indonesia lebih baik dari Malaysia. Untuk indikator kedua yaitu terkait inflasi. Inflasi dari data IHK tercatat sebesar 1,87%. Sedangkan di negara Malaysia mengalami peningkatan sebesar 2,5%. Penjelasan untuk inflasi yaitu salah satu cara Indonesia mengendalikan inflasi adalah dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk indikator ketiga yaitu pada tingkat pengangguran. Di negara Indonesia, tingkat pengangguran dilaporkan sebesar 6,49% pada tahun 2021. Rekor ini jelas turun dibanding sebelumnya, yaitu 7,07% di tahun 2020. Sedangkan di Malaysia meningkat sebesar 1,2% pada 2021. Artinya apa? Penjelasannya di sini untuk tingkat pengangguran, Malaysia lebih baik dari Indonesia. Selama pandemi, di Indonesia sektor transportasi berakomodasi lumpuh total. Karena itu banyak yang menganggur. Lanjut kita ke indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar. Indonesia rupiah mengalami pelemahan yaitu turun 0,010%, sedangkan Malaysia dengan mata uang ringgitnya melemah juga di angka 0,15%. Penjelasan untuk nilai tukar rupiah yaitu masih lebih baik lagi. Rupiah masih lebih baik karena apa? Karena melawan rupiah, ringgit melemah. Untuk indikator kelima, tingkat suku bunga. Ini acuannya diambil dari Bank Sentral. Seperti yang terjadi di rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, memutuskan untuk mempertahankan BI selama 7 hari, repo rate-nya yaitu sebesar 3,50%. Sedangkan di Malaysia, Bank Negara BNN mempertahankan suku bunga acuan dalam pengumuman 9 September 2001 menetapkan suku bunganya terendah 1,75%. Di sini memang Malaysia lebih baik karena semakin tinggi tingkat bunga perbankan memberikan pengaruh pada pergerakan sektor industri dan bisnis serta pertumbuhan ekonomi ke depannya. Untuk lanjut untuk indikator ke-6 yaitu PDB per kapita. Di Indonesia yaitu di 4.349 US dollar di tahun 2021, sedangkan Malaysia di 12.500. Jelas Malaysia lebih unggul daripada Indonesia untuk PDB per kapita. Lanjut untuk di indikator yang ketujuh yaitu utang luar negeri. Indonesia akhir triwulan mencatat di 2021 sebesar 415,1 miliar dolar AS. Sedangkan utang nasional Malaysia mencapai 979,8 miliar ringgit.
Melihat terhadap rasio PDB kali ini, Malaysia jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia. Sehingga untuk saat ini Malaysia masih dalam posisi yang kuat untuk terus membayar utangnya. Sedangkan di Indonesia, Bank Indonesia mencatat struktur ULN Indonesia masih tetap sehat dan terkendali. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang tetap terjaga di kisaran 33,7%. Oke, lanjut lagi ke indikator yang ke-8, yaitu dalam hal pajak. Indonesia dalam hal pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atau PPH badan menetapkan tarif sebesar 22%. Sedangkan Indonesia menetapkan tarif PPN-nya sebesar 10%. Itu terjadi di tahun 2021. Sedangkan Malaysia menetapkan tarif sebesar 33% untuk PPH, sedangkan untuk PPN 10% di tahun yang sama 2021. Di sini kita berikan penjelasan penerimaan pajak merupakan salah satu aspek paling penting ya dalam pembangunan sebuah negara. Maka dari itu, setiap negara selalu berupaya memaksimalkan kebijakan pajaknya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pajak Indonesia menjadi terendah di negara Asia Tenggara. Pasalnya apa? Rasio pajak Indonesia hanya sebesar 9,11% hingga akhir 2021, sedangkan Malaysia lebih unggul teman-teman, sebesar 10,9%. Nilainya lebih tinggi. Lanjut di indikator ke-9, yaitu mengenai indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia Indonesia berdasarkan informasi di Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35. Sedangkan Malaysia, menurut data IPM Malaysia, di tahun 2020 menempati peringkat ke-62 dengan skor 0,810. Jelas di sini karena nilai lebih tinggi, Malaysia lebih baik di peringkat 62. Indonesia menempati ranking 107 dari 189 negara dengan skor indeks 0,718. Indikator terakhir yang ke-10 yaitu deflasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik lagi ini tercatat indeks harga konsumen pada September 2021 mengalami deflasi 0,04%. Dan di Malaysia rata-rata tingkat deflasinya mengalami minus 1,1% di tahun 2021. Malaysia lebih baik karena semakin kecil deflasi suatu negara, maka mata uang tersebut akan menguat. Nah, jadi di sini saya simpulkan Indonesia ada beberapa indikator yang memang lebih baik, itu pun juga Malaysia ada beberapa indikator perbandingan juga nilainya lebih baik. Jadi di sini kita dapat masing-masing indikator kedua negara tersebut mempunyai nilai plus tersendiri ya teman-teman. Oke, itulah video singkat mengenai hasil analisis saya dua negara analisis makro di bidang makroekonominya. Sekian video dari saya. Salam entrepreneur.